Kita akan membicarakan tentang sejarah riwayat dari Nabi Allah Yunus alaihi salam. Nabi Yunus adalah salah satu dari 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani. Al-Quran banyak mengisahkan sejarah riwayat dari perjuangan dakwah Nabi Yunus alaihi salam. Beliau adalah cucu dari Bunyamin. Bunyamin adalah adik kandung dari Nabi Yusuf alaihi salam. Dan Nabi Yusuf, Bunyamin, dua-duanya adalah putra dari Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub adalah putra dari Nabi Ishak, dan Nabi Ishak adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi kalau dalam silsilahnya, Nabi Yunus adalah merupakan keturunan para nabi dan para rasul. Beliau lahir dari keluarga para nabi dan para rasul. Beliau oleh Allah Subhanahu wa taala diutus di tengah-tengah kaum yang disebut dengan kaum Nainawa. Kampung Nainawa ini adalah di Mosul, ya, kota Mosul, negara Irak. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Yunus alaihi salam untuk berdakwah di tengah-tengah masyarakat Nainawa. Di dalam sejarah bahwa Nainawa ini merupakan masyarakat termasuk masyarakat musyrikin. Mereka tidak menyembah kepada Allah, tapi mereka menyembah kepada berhala-berhala, patung-patung yang mereka buat sendiri, lalu mereka sembah. Tidak ada satupun penduduk Nainawa yang menyembah kepada Allah, padahal sebelumnya sudah pernah ada nabi dan rasul. Ini yang kemudian Nabi Yunus tergerak hatinya untuk berdakwah. Nabi Yunus merasa terpanggil jiwanya untuk berdakwah, dan Allah pun mengutus beliau untuk mendakwai kaum Nainawa, untuk mengingatkan mereka agar mereka meninggalkan berhala-berhala dan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Yunus kemudian berusaha untuk mengingatkan kaumnya, kaum Nainawa ini, agar mereka meninggalkan berhala, agar mereka tidak musyrik, agar mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yunus akhirnya tiap hari, pagi, siang, sore, malam, menyampaikan dakwahnya, misi dakwahnya kepada kaum Nainawa, mengingatkan mereka agar mereka meninggalkan kebiasaan mereka menyembah berhala, agar mereka mentauhidkan Allah, agar mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kali Nabi Yunus selalu masuk kampung keluar kampung, ya, kalau bahasa kita. Dari rumah ke rumah, dari orang ke orang, selalu disampaikan bahwa jangan sampai menyembah berhala. Satu saat Nabi Yunus ketika sedang ada perkumpulan orang sedang menyembah berhala, di situ Nabi Yunus kemudian berdakwah. Wahai kaumku, kaum Nainawa, dengarkan aku. Aku sampaikan kepada kalian, tinggalkan ini berhala-berhala, tinggalkan ini patung-patung terkutuk. Ini bukan Tuhan kalian. Sembahlah Allah yang telah menciptakan kalian, menciptakan ibu bapak kalian, dan menciptakan seluruh alam ini. Dialah yang telah memberikan kalian rizki, yang telah menurunkan untuk kalian hujan, telah menumbuhkan untuk kalian tumbuh-tumbuhan dan tanaman. Jangan pernah kalian menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini dakwah dari Nabi Yunus alaihi salam di tengah-tengah kaumnya, kaum Nainawa. Apa reaksi dari kaumnya?
mendengar dakwah dan seruan dari Nabi Yunus alaihi salam. Mereka berkata, "Wahai Yunus, bukankah engkau tahu bahwa patung-patung ini, berhala ini Tuhan-Tuhan kita? Ini yang menjadi sesembahan orang tua kita dulu kok. Kenapa kau tiba-tiba mengatakan tinggalkan berhala ini? Kau kenapa Yunus? Kau bilang ada Tuhan lain yaitu Allah. Siapa Allah itu? Bukankah bapak ibu kita, leluhur kita dari dulu nyembahnya ini? Ya kita pun nyembah ini." Kata Nabi Yunus, "Wahai tuan-tuanku, kaum-kaumku, ketahuilah sungguhnya bahwa patung-patung yang kalian sembah ini tidak bermanfaat. Ini hanya benda biasa yang tidak mampu melihat, tidak mampu mendengar, tidak mampu memberikan manfaat kepada kalian. Tinggalkan ini, sembahlah kepada Allah." "Hai Yunus," kata kaumnya, "kalau kau tidak mau menyembah Tuhan kami, berhala ini, ya terserah, jangan kau larang-larang kami. Kalau memang Tuhan ini dulu menyebabkan bencana alam, mestinya dari dulu. Kalau orang tua kami menganggap bahwa ini bukan Tuhan, tindakan ini nggak bermanfaat, mestinya nenek moyang kita sudah meninggalkan dari dulu." Kembali Nabi mendebat, "Wahai kaumku, kalau kalian tidak mau menuruti omonganku, kalian tetap membandel, pasti kalian akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Bertobatlah kalian semua, sembahlah Allah, tinggalkan berhala-berhala ini jika kalian tidak ingin mendapatkan azab dan bencana hukuman dari Allah." Didebat lagi oleh kaumnya, "Wahai Yunus, kalau memang menyembah berhala patung ini bisa mendatangkan mara bahaya, mestinya dari dulu nenek moyang kita dapat bahaya. Harusnya dari dulu nenek moyang kita mendapatkan bencana alam, dapat azab kalau memang ini perbuatan yang salah." Semakin emosi Nabi Yunus, "Kalian itu kalau dikasih tahu kok ngeyel, kok tidak percaya dengan saya? Saya ini Rasul, utusan Allah, menyampaikan peringatan kepada kalian agar menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum terlambat, taubatlah kalian semua, tinggalkan berhala ini, sembahlah Allah Subhanahu wa taala." Tetap saja mereka membatalkan. "Udah Yunus, kalau kamu nggak mau nyembah berhala ini, kau boleh meninggalkan kami kok. Kamu boleh kau menghindar dari kami, kan beres, nggak usah repot-repot Yunus. Kalau memang kami salah, ya sudah biarkan kami yang salah, kan nggak ada dampaknya buat kamu. Wahai kaumku, sesungguhnya aku takut ucapan kalian, kebandelan kalian mendatangkan murka dari Allah, mendapatkan azab. Bertaubatlah, tinggalkan berhala ini, sembahlah kepada Allah." Jadi memang perdebatan seperti ini sering terjadi. Tiap hari Nabi Yunus menghadapi perdebatan dengan umatnya yang memang sangat bandel, sangat keras kepala, karena memang keyakinan mereka kepada berhala sangat begitu kuat. Kalau model kita manusia awam, manusia biasa, kalau umpama berdakwah di depan suatu kaum yang mereka cuek dengan dakwah kita, diajak baik-baik mereka membantah, didakwai baik-baik mereka malah menolak, malah mencaci maki kita. Enaknya mah udah saja, kalau model kita ya tinggalkan saja, ngapain ngurusin orang begini, yang penting kita sudah menyampaikan kok. Perkara mereka mau atau tidak terserah mereka, itu kita umumnya. Dan ternyata perasaan ini pun hinggap di hati Nabi Yunus alaihi salam. Tersirat di pikirannya bahwa sekian puluh tahun aku berdakwah di depan mereka, ya. Siang, malam, pagi, sore aku berdakwah, tapi mereka menolak dakwahku. Mereka nggak percaya dakwahku. Mereka mendustakan dakwahku. Akhirnya muncullah rencana, sudahlah kalau begini aku tinggal aja mereka, mending aku pergi sajalah. Toh mereka mengusir saya, aku pergi saja mencari tempat yang kira-kira orangnya mau menerima dakwahku. Pasti masih banyak ya. Ngapain juga saya dibikin pusing ya dengan orang-orang di sini Nainawa yang memang
susah diajak untuk bertaubat kepada Allah. Kalau begitu mending saya pergi saja mencari tempat yang kira-kira orangnya mau menerima dakwahku. Yang penting saya sudah berusaha kok, sudah berdakwah, pasti Allah pun gak akan menyalahi saya kalau saya pergi dari sini. Jadi kemudian dengan perasaan marah ya, kecewa, marah, bahkan mungkin frustasi, hampir putus asa Nabi Yunus. Akhirnya beliau pun membawa perbekalan. Beliau pun kemudian meninggalkan kampung Nainawa ini. Orang pun kemudian, nah sudah Yunus, kalau mau pergi sajalah ya. Mending kayak gini, ini kan beres urusan. Ngapain kalian ya merugikan? Apa yang bisa kamu rugikan dari kami? Daripada kamu bikin ribet, mending kamu pergi sajalah. Nabi Yunus pergi membawa perbekalan dengan mengkel, kecewa luar biasa ini orang. Dalam hati ini orang, ya Allah, saya dakwai siang malam, diajak baik-baik, malah dihina, dicaci maki, ditolak dakwah saya. Sudahlah, barangkali saya bukan di sini, kali jodohnya saya nyari tempat yang lain yang kira-kira orangnya nggak kayak gini. Di sini makanya bandel ini. Daripada saya diambil pusing, mending saya pergi saja. Pergi Nabi Yunus tanpa arah ya, pergi jauh berhari-hari, sampailah Nabi Yunus di tempat yang cukup jauh dari negeri Nainawa. Nah, satu hari kampung Nainawa ini dari semula kondisi cuaca yang cerah ya, panas, terang benderang, tiba-tiba langit mendung, gelap dan sangat gelap. Kemudian petir pun menyambar, kilat pun datang. Angin puting beliung menyapu semua kampung Nainawa, sehingga mereka, kaum Nainawa kemudian berpikir, wah, jangan-jangan yang diancamkan Yunus adalah benar. Jangan-jangan kita sudah salah dan akan dimurkai ini. Akan turun bencana akibat kita menolak ajakan Yunus ini. Jangan-jangan Yunus benar dia seorang nabi. Ini akan turun bencana sepertinya ini. Gelap sekali langit. Bahkan mungkin akan terjadi banjir bandang ini. Akhirnya semua orang pada berlarian, takut kena bencana alam yang hebat. Mereka semua lari mencari tempat yang aman, lari ke bukit-bukit. Sambil nangis, sambil teriak histeris, dan mereka sadar bahwa ini kayaknya benar yang diucapkan Yunus, ini adalah azab dari Allah. Sambil mereka berlarian, mereka mengucapkan kalimat bahwa mereka menyesal ya. Mereka di gunung-gunung, di bukit-bukit, ya Allah, andai kata kami salah, ampuni kami ya Allah, jangan kau timpa kami azab yang pedih ya Allah. Kami sadar sekarang bahwa ternyata Yunus adalah benar. Dia nabi kami, rasul kami, dan kami telah berbuat salah. Kami telah menolak dakwahnya, mendustakan ajakannya ya Allah. Inilah akibatnya. Kami mohon ya Allah, jangan engkau hukum kami, kata kaum Nainawa. Jangan engkau hukum kami ya Allah. Kami bertaubat ya Allah, dan kami akan mencari di mana Yunus. Kami akan minta maaf, dan kami akan mengikuti ajaranmu ya Allah. Terima taubat kami ya Allah, ampuni kami ya Allah, jangan kau hukum kami dengan azab yang pedih. Jadi satu kaum Nainawa itu kemudian mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ya Allah kan Maha Pengampun ya. Allah Maha Bijaksana. Mereka bertaubat, ya Allah ampuni. Ketika mereka semua menghibah kepada Allah, nangis mereka, minta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, dan berjanji akan mencari Yunus, akan minta maafnya, dan akan berjanji akan menjadi pengikut-pengikutnya. Akhirnya ketika kaum Nainawa ini sudah bertobat kepada Allah, menyesali perbuatannya, menyesali sikapnya, dan berjanji akan mengikuti ajakan Nabi Yunus, akhirnya Allah pun menerima taubat mereka, karena Allah Maha Penerima taubat ya. Begitu mereka bertaubat, langit yang semula gelap sudah mulai turun gerimis, bahkan angin puting beliung banyak melanda di mana-mana. Perlahan-lahan cuaca langsung membaik itu. Langit yang gelap menjadi cerah, menghilang awan hitamnya.
cerah kembali situasi yang semula sudah diduga wah ini bakal ada bencana alam yang dahsyat ini, gelap langit itu, tapi terang benderang. Akhirnya mereka ketika melihat ke arah langit, alhamdulillah langit kembali cerah, kita nggak jadi dihukum, terima kasih ya Allah. Sujud syukur mereka, sujud syukur berterima kasih kepada Sang Pencipta yang sudah kembali mengembalikan kondisi cuaca yang begitu gelap dan menakutkan menjadi terang benderang seperti semula. Hanya mereka, ayo semuanya warga Nainawa, kita bertobat kepada Allah, kita cari Yunus, karena kita yakin bahwa ternyata dia adalah nabi dan rasul, kita harus menjadi pengikut setianya. Baik, yuk kita cari Yunus. Mereka bertobat kepada Allah dan berjanji akan beriman kepada Yunus. Dicarilah Nabi Yunus ini. Tapi memang Nabi Yunus sudah pergi jauh ya, sudah melangkah jauh dari Nainawa, melangkah jauh, dicari nggak ketemu. Nah, Nabi Yunus ini jalan tanpa arah dia ya, yang penting kemana kek saya bisa meninggalkan Nainawa. Sampailah kemudian Nabi Yunus di tepian pantai sebuah lautan ya, samudra. Dan di pantai itu Nabi Yunus melihat ada orang berkerumun, mereka akan naik di atas sebuah kapal laut ya. Kata Nabi Yunus, nah ini kebetulan ini mau ada satu perjalanan ini, saya mau ikut ke dalam perahu itu, ke dalam perahu layar itu. Nabi Yunus segera bergegas menuju ke rumah orang itu. Nabi Yunus ikut ke dalam kapal laut yang akan segera berlayar itu. Sebagian ada orang yang tahu, ini kan Yunus dari kampung Nainawa. Iya, ini nabi ini rasul ini. Ada sebagian kampung sebelah ya, bukan kampung Nainawa. Kalau orang Nainawa belum ketemu lagi dengan Nabi Yunus, ini kampung sebelah ya, kota lain yang tahu bahwa ini Yunus ini seorang nabi ini. Mau kemana dia? Kok bawa perbekalan naik kapal ini? Ya nggak tahu. Kemudian Nabi Yunus ikut ke dalam perahu yang besar itu, kapal laut itu ya. Setelah naik, semua orang pun pada naik. Perlahan kapal laut itu pun bergerak melaju meninggalkan pantai ya. Semakin ke tengah, semakin ke tengah. Allah kemudian memberikan peringatan keras kepada Yunus bahwa dia telah berbuat salah, telah meninggalkan kaum Nainawa. Seolah-olah, hai Yunus, kenapa engkau pergi? Kenapa kau tinggalkan kaum Nainawa, umatmu itu? Kenapa engkau nggak bersahabat dengan sikap mereka? Mestinya jangan kau pergi dulu, kau sabar menunggu di antara mereka ada yang beriman. Kenapa kau buru-buru Yunus? Kau salah Yunus, kata Allah seolah-olah ya, cuma nggak diungkapkan langsung. Kau telah salah Yunus, mestinya kau bersabar sebagaimana nabi-nabi yang lain. Kenapa engkau segera berburu-buru sih, terburu-buru untuk meninggalkan mereka? Jadi Allah pun menyesali sikap dari Nabi Yunus alaihi salam ya. Diperingati, diberikan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala atas sikap Nabi Yunus yang sudah meninggalkan kaum Nainawa. Sedangkan mereka kaum Nainawa sudah mulai pada insaf ya. Sudah mulai insaf, sudah mulai sadar, sudah mulai tumbuh iman kepada Allahnya. Andaikan Nabi Yunus masih ada di sana, tentu mereka akan segera meminta maaf kepada Yunus dan mereka akan beriman kepada Allah. Cuma keburu Nabi Yunus pergi meninggalkan Nainawa, sehingga Allah pun memberikan murka ya, marah dengan Nabi Yunus. Bentuk amarahnya apa? Setelah Nabi Yunus naik di atas perahu besar itu ya, kapal laut itu berlayar semakin ke tengah, semakin perahu yang dinaiki Nabi Yunus ke tengah lautan. Disitulah Allah memberikan peringatan keras kepada Nabi Yunus atas sikapnya telah meninggalkan kaum Nainawa. Perahu yang dinaiki oleh orang-orang yang diantaranya ada Nabi Yunus alaihi salam tiba-tiba oleng ya. Kenapa oleng? Allah Subhanahu wa taala mengirimkan angin besar, meniupkan angin besar sehingga menimbulkan gelombang yang sangat meninggi ya, sangat tinggi.
riak yang sangat menggila, sehingga kapal laut yang dinaikin Nabi Yunus itu oleng ya, terombang-ambing kanan kiri, hampir karam ya. Sang nahkoda kemudian memberikan peringatan, wahai tuan-tuan, sepertinya kapal yang kita tumpang ini overload ya. Ini sudah kebanyakan penumpang ini. Dan jangan-jangan di antara kalian ada yang bermaksiat kepada Allah. Siapa kira-kira? Ya nggak ada yang menjawab. Kamu kali enggak bukan saya, kamu kali enggak bukan saya. Saling tunjuk menunjuk ya. Ini pasti kata nahkodanya orang-orang yang beriman ya. Nahkodanya orang yang baik-baik. Ini di antara kita pasti ada yang bermaksiat kepada Allah, menyebabkan kapal ini oleng, kapal ini terombang-ambing. Siapa di antara kalian yang suka bermaksiat kepada Allah? Ditanya nggak ada yang ngaku, termasuk Nabi Yunus nggak merasa dia bermaksiat kepada Allah. Kesalahan dia belum dirasakan oleh Nabi Yunus. Nggak ada tuan, pasti ada ini kata nahkodanya itu. Dah begini saja, kalau saya tanya siapa di antara kalian yang bermaksiat nggak bakal ada yang ngaku. Udah kita undi saja pokoknya. Ini overload, ini kebanyakan penumpang ini. Kalau kita semuanya seperti ini, tidak ada yang lompat satu dari kapal ini akan keberatan penumpang, akan karam dan semua kita akan mati. Hanya diadakanlah undian. Diundi. Dah pokoknya kesepakatan ya. Diundi, siapa yang jatuh undian, mau tidak mau dia harus lompat dari kapal laut ini untuk menyelamatkan penumpang yang lain. Oke, siap, sepakat, sepakat. Diundilah kemudian ya. Setelah diundi, ternyata undian jatuh kepada Nabi Yunus alaihi salam. Orang yang tadi melihat bahwa dia adalah seorang rasul, dia membantah. Oh nggak mungkin Yunus, kenapa? Dia Rasulullah, dia hamba Allah, nggak mungkin dia berbuat maksiat. Ya sudah, kalau begitu kita ulang lagi. Diadakanlah undian kedua kalinya. Diundi kedua kalinya, kembali Nabi Yunus yang mendapatkan undian itu. Lagi-lagi orang ada yang protes, saya nggak percaya, dia bukan orang sembarangan tuan. Ini Yunus, ini Rasulullah, ini hamba Allah, gak mungkin dia bermaksiat. Sudah, kalau begitu kita ulang sekali lagi ya. Sekali lagi, siapa yang kena undian itu harus pergi dari kapal ini. Siap. Ketika diundi lagi, ternyata kembali yang ketiga kalinya jatuh undian itu pada Nabi Yunus alaihi salam. Nah, 3 kali kita undi, Yunus selalu yang dapat kena undiannya. Maka dia mau nggak mau yang harus meninggalkan kapal laut ini, meninggalkan perahu ini. Kalau tidak, kita akan karam, kapal ini akan mati bersama, kita tenggelam. Nabi merasa, oh, saya yang bermaksiat kepada Allah, apa salah saya? Nabi Yunus masih merasa nggak bersalah, apa salah saya? Kok saya dianggap orang yang bersalah, orang yang bermaksiat? 3 kali diundi, saya yang kena terus. Wahai Tuan Yunus, mohon maaf ya, sesuai dengan kesepakatan kata penahkoda ya, sesuai dengan kesepakatan bersama bahwa siapa yang kena undian harus meninggalkan kapal ini. Nabi Yunus ya sudah, barangkali ini hukuman dari Allah ya. Nabi Yunus akhirnya menyetujui ya. Akhirnya beramai-ramai Nabi Yunus diangkat, dilemparkan ke tengah-tengah lautan yang sedang menggila ombaknya itu. Dilempar, jatuh Nabi Yunus di tengah-tengah lautan, menggelepar ya. Ya renang-renang bagaimana tengah-tengah lautan ya. Apalagi ombak sedang besar, sedang ada badai. Nabi Yunus berusaha untuk menyelamatkan diri, renang sana, renang sini, ya nggak bisa. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada makhluknya, yakni ikan nun. Ikan nun ini ikan yang sejenis mirip dengan ikan paus ya. Ada yang mengatakan bahwa ikan paus, ada juga ahli sejarah yang mengatakan ikan namanya ikan nun yang mirip dengan ikan paus. Ikan raksasa, ukuran besar. Allah perintahkan
ikan nun, wahai Nun, kau tangkap itu Yunus, kau lalap dia, kau makan dia, tapi jangan dikunyah ya, kau tangkap aja, kamu telan saja. Datang ikan Nun dengan ombak yang besar itu, langsung Nabi Yunus sudah menggelepar, ditangkap oleh mulut ikan Nun ini, ditelan. Nabi Yunus kemudian bingung luar biasa. Tadi di air, sekarang saya ada di alam apa nih, gelap begini. Nabi Yunus nggak menyadari bahwa dia lagi sudah berada di tengah-tengah perut ikan Nun itu. Di mana aku ini? Apakah aku sudah mati ini? Ini gelap sekali. Bukankah aku tadi sedang di tengah-tengah lautan? Ini tempat apa ini? Gelap luar biasa, pengap, nggak ada udara. Ini perut ikan. Atau mungkin aku sudah mati barangkali. Dipegang-pegang tangannya, digerakkan kakinya. Oh, aku masih hidup, aku belum mati. Tapi ini ruangan apa? Tempat apa ini? Kok gelap sekali? Kemudian dia menyadari bahwa ini mungkin adalah hukuman dari Allah. Dia menyadari, dia teringat bahwa dia sudah meninggalkan kaumnya, kaum Nainawa. Baru teringat dia, saya telah meninggalkan kaum Nainawa. Barangkali ini hukuman dari Allah. Akhirnya Nabi Yunus bertobat kepada Allah, nangis menyesali perbuatannya. Ya Allah, aku telah meninggalkan kewajiban dakwah ya Allah. Aku tinggalkan kaum Nainawa. Kau telah murka kepadaku ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Al-Anbiya ayat 87 ya. Nabi Yunus menyesali, bertobat kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Engkau, dan kami dan aku telah berbuat zalim pada diriku sendiri. Ampuni ya Allah. Bertobat Nabi Yunus di dalam perut ikan. Tadi tiap hari dia sujud, wirid, sujud, wirid, sujud, wirid, zikir di dalam perut ikan. Ada riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi Yunus di dalam perut ikan itu selama 40 hari. Ada yang mengatakan begitu ya. 40 hari Nabi Yunus mendekam di dalam perut ikan Nun itu, sambil berzikir, menangis, menghibah, bertobat kepada Allah ya. Sujud beribadah di dalam perut ikan, zikir tiap hari ya. Ya nggak ada makanan. Makan apa dalam perut ikan? 40 hari ya, mendekam di dalam perut ikan Nun ini. Bertaubat Nabi Yunus ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, sesungguhnya aku telah berdosa, telah berbuat zalim. Ampuni ya Allah. Aku berjanji aku akan kembali berdakwah di tengah kaum Nainawa, kaum yang telah aku tinggalkan. Setelah berlalu 40 hari dengan Nabi Yunus berzikir ya, dengan kondisi ruangan yang sangat gelap dan pengap dalam perut ikan. Akhirnya 40 hari berlalu, Allah memerintahkan ikan Nun, wahai Nun, kau menepi pantai ya, menepi ke pantai, kau muntahkan isi perut kamu. Ikan Nun nurut ya ke pantai, kemudian dia muntah. Ketika muntah, Nabi Yunus terlempar keluar ke daratan sampai ke pantai dengan kondisi yang sangat lemas lunglai karena 40 hari nggak makan. Baju compang-camping digigit sama gigi dari ikan Nun itu. Baju compang-camping terlempar keluar, lemas Nabi Yunus itu, nggak berdaya dia. Sujud syukur di hadapan Allah. Ya Allah, aku bertobat kepadamu ya Allah. Aku berjanji tidak akan lagi meninggalkan kewajiban dakwahku ya Allah. Aku akan kembali ke kampung Nainawa ya Allah. Aku akan beri peringatan mereka. Sujud dalam kondisi yang sangat lemah. Bayangkan 40 hari nggak makan, nggak minum dalam perut ikan. Kalau orang biasa mati. Karena Nabi Yunus merupakan Nabi, Rasul, Allah lindungi. Kalau model kita orang biasa dimakan ikan 40 hari dalam perut, mati. Mati, nggak ada udara di tengah-tengah perut ikan. Tapi karena Nabi Yunus adalah Nabi. Dan kata Allah, andaikan Yunus tidak berzikir kepada Allah, tidak bertaubat kepada Allah,
maka akan diperpanjang masa mendekamnya di dalam perut ikan sampai hari kiamat. Itu dalam Al-Quran itu ada ya. Andaikan Yunus tidak bertaubat kepada Allah, tidak berhibah kepada Allah, tidak berzikir kepada Allah, tidak ingat kepada Allah, mungkin Nabi Yunus akan terus dalam perut ikan nun sampai datangnya hari kiamat. Tapi kan Nabi Yunus bertobat kepada Allah, menyesali perbuatannya, dia banyak berzikir kepada Allah, akhirnya Allah memerintahkan ikan nun untuk memuntahkan jasad dari Nabi Yunus alaihi salam, karena Nabi Yunus sudah berjanji kepada Allah bahwa saya akan kembali berdakwah. Ya Allah, lepas badannya dari perut ikan nun ini. Sampai di pantai dalam kondisi lemah, dia nggak bisa makan. Kemudian Allah menumbuhkan satu tanaman ya seperti labu ya, mirip labu. Allah tumbuhkan dengan cepat agar Nabi Yunus bisa makan dari buah itu. Melihat ada tanaman labu itu, kemudian Nabi Yunus langsung diambilnya, dipetiknya, dimakan. Ketika dimakan, ya kondisi tenaga Nabi Yunus kembali pulih. Tapi tetap masih agak sempoyongan jalannya, masih lemas. Dan tiba-tiba dari kejauhan banyak orang beramai-ramai, ternyata adalah kaum Nainawa yang mereka sudah lama mencari Nabi Yunus. Kata mereka, itu Yunus ada di pantai, ayo kita ke sana semuanya. Dikeruduk sama orang-orang Nainawa. Wahai Yunus, kami minta maaf Yunus, kami bertobat kepada Allah, kami menyesali akan sikap kami telah menolak dakwahmu Yunus. Sekarang kami percaya bahwa engkau adalah Nabi, engkau adalah Rasul. Terima taubat kami ya Allah. Dan kami berjanji akan setia kepada Yunus, akan menjadi pengikut setianya. Semua bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mari Yunus, kita pulang ke Nainawa. Kita akan menjadi murid setiamu, akan menjadi pengikutmu, dan siap akan menjalani syariat yang engkau berikan kepada kami. Nabi Yunus kaget, kok kalian langsung beriman kepadaku? Bukankah dulu kalian itu menolak dakwahku? Kalian mengusirku? Kalian nggak percaya dengan kenabian dan kerasulanku? Kenapa tiba-tiba kalian kok sudah beriman kepada Allah? Sudah meyakini bahwa aku seorang rasul dari kalian? Iya Yunus, setelah kepergianmu ternyata ucapanmu adalah benar. Allah murka kepada kami, Allah menimpakan azab dengan awan yang begitu gelap. Kami pastikan akan turun hujan dan akan banjir bandang. Kami khawatir nasib kami akan seperti nasib kaum Nabi Nuh. Sehingga kami segera sadar bahwa ini azab dari Allah. Kami bertobat kepada Allah. Setelah bertaubat, Allah menerima taubat kami dan Allah mengurunkan niatnya untuk mengazab kami. Oh begitu, iya Yunus. Dan sekarang kami berjanji bahwa kami insya Allah beriman kepada Allah dan akan setia mengikuti ajakanmu wahai Yunus. Nabi alhamdulillah ya, bahwa dia telah diberikan pintu oleh Allah, diberikan jalan, dan alhamdulillah kaumnya Nainawa kembali beriman kepada Allah, mau ajakan dakwah dari Nabi Yunus alaihi salam.